Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan diskusi jurnal studi meta-analisis penerapan teori penetrasi sosial pada perkembangan hubungan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam ta'aruf. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Marina Dwi Kasari dari Pendidikan Bahasa Mandarin Offering B. Saya Wahyulan Fitriana dari Pendidikan Bahasa Mandarin Offering B. Saya Syifa Nuram Alfaz dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Offering B. Saya Zamrul Firdausi Sarjono dari Pendidikan Bahasa Mandarin Offering A. Saya Zoria Joroni Akbar dari kelas Pendidikan Bahasa Mandarin Offering A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zuri. Yang pertama abstrak. Abstrak adalah studi meta-analisis yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil penelitian. Artikel ini berfokus pada hubungan antara tahapan proses perkembangan hubungan, proses perkawinan ta'aruf, dan penetrasi sosial. Dan asumsi dasar teori penetrasi sosial. Pengembangan hubungan akan berjalan secara sistematis dan komunikasi interpersonal yang baik serta keterbukaan diri hubungan akan mempengaruhi stabilitas hubungan. Majalah tersebut menjelaskan bahwa proses penetrasi sosial mempengaruhi stabilitas pertukaran dalam menggunakan metode statistik untuk mengatur sejumlah besar informasi dalam sampel yang besar dan fungsinya untuk melengkapi tujuan lain. Hasil dari penelitian ini adalah adanya tingkatan atau tahapan dan proses penetrasi sosial yang terjadi pada masa pengenalan pernikahan atau bisa disebut dengan ta'aruf dalam agama Islam. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Seperti yang tertulis di sini, yaitu ta'aruf itu enggak seperti pacaran pada umumnya. Karena dia ini punya waktu yang sangat singkat. Bisa sebulan, bisa 3 minggu, 4 minggu, ya kayak sebulan sih. Atau bahkan 1 minggu. Terus ada juga ini namanya Trisa sama Zarkasi. Mereka itu penulis yang menulis buku, di mana buku itu tuh menyatakan pendapat mereka. Menurut mereka, Tuhan itu lebih menyukai dan meridhoi proses ta'aruf daripada kencan konvensional. Kenapa? Karena menurut mereka, kencan konvensional itu mengarah pada perzinaan. Ini ada namanya penetrasi sosial. Kan tadi mereka nggak percaya ya yang namanya kencan konvensional. Nah, mereka lebih percaya yang namanya penetrasi sosial. Apa itu penetrasi sosial? Penetrasi sosial adalah teori yang pertama kali dijabarkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 73. Yang mana awalnya ini sebagai sebuah respon, karena di Amerika kan hubungannya tuh lebih bebas yo. Seks itu di sana sangat marak banget. Terus relasinya itu terbuka, ya wis sakarepmu ning kono. Nah, akhirnya sama si Irwin sama Dalmas nih dibuat teori yang namanya penetrasi sosial. Mereka berpendapat bahwa sebuah hubungan interpersonal seseorang akan berakhir dengan baik dan intim jika kedua belah pihak melewati lintasan dan lapisan penting pada komunikasi untuk mencapai sebuah kedekatan dalam berhubungan. Resiprositas. Di dalam penetrasi sosial nih ada namanya resiprositas. Apa itu resiprositas? Resiprositas adalah kondisi di mana keterbukaan diri mempengaruhi orang lain untuk ikut terbuka. Nah, resiprositas ini nggak akan dicapai kedua individu, akan dicapai ketika kedua individu sudah saling terbuka satu sama lain. Nah, keintiman tuh nggak bakal dicapai tanpa si resiprositas. Di penetrasi sosial ada 4 tahap. Pertama, tahap orientasi atau tahap perkenalan. Ya, kayak basa-basi gitu. Terus yang kedua, tahap pertukaran penjajakan afektif. Pertukaran atau penjajakan afektif. Di tahap ini
mereka itu lebih ke spontan gitu ya guys, karena udah mulai terbiasa, udah mulai nyaman, terus ekspresi, emosi itu juga udah lost. Ya begitu. Oh iya juga ada nih yang namanya sentuhan. Mereka udah mulai lost yang namanya sentuhan. Tapi karena kita Islam, nggak berlaku buat kita. Karena emang dasar teorinya ini orang Barat, jadi ya mereka ya pakai sentuhan begitu. Terus ada tahap pertukaran afektif. Di tahap pertukaran afektif, mereka lebih intim. Dan pertukaran informasi pribadi itu terjadi lebih intens. Terus ada pertukaran stabil. Pertukaran stabil itu bersifat efisien, jelas, nggak ambigu, terus sudah sangat dalam dan intim. Sangat dalam, intim. Ya begitu pokoknya, intimnya itu udah sangat dalam. Yang tadi kan yang awal masih lebih intim. Nah sekarang sangat intim. Terus, nah menurut mereka di penetrasi sosial itu komunikasi seorang tuh bermula dari tahapan dasar, terus bakalan bergerak menuju ke arah yang lebih intim. Tapi kenyataannya di dunia nyata, pada faktanya ya, itu tuh hubungan kita semua kan nggak semua ya langsung intim, langsung nggak intim gitu. Ada yang di antara keduanya, maksudnya di antara dua kutub, yang namanya intim sama nggak intim. Terus juga ada yang namanya istilah self-disclosure. Apa itu self-disclosure? Self-disclosure adalah suatu proses pembukaan informasi diri kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Semakin tinggi tingkat keterbukaan diri seseorang, maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dialami individu. Terus ada yang namanya Bu Agustin Wulandari di tahun 2013, beliau melakukan penelitian yang dimana penelitiannya itu membuktikan bahwa social penetration theory adalah sebuah teori yang menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan. Nah, dari berkembangnya hubungan ini, keluasan dan kedalaman percakapan akan terus meningkat. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya, Firda. Selanjutnya ada metode penelitian. Menurut Siddiqui dan Glass tahun 1981, meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak, serta menerapkan metode statistik dengan menyusun sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Lalu teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor disusun menggunakan kerangka teori untuk memahami hubungan pernikahan yang disadari dari hubungan perjodohan atau ta'aruf. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa ketika individu dalam hubungan mengungkapkan diri satu sama lain, maka tahapan-tahapan hubungan akan berkembang juga sejalan dengan waktu dan intensitas komunikasi. Ada pemilihan jurnal yang diteliti pada kajian meta-analisis ini. Yang pertama ada jurnal internasional dan nasional, yang kedua ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 dan 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ulan. Oke, itu kan ada objek penelitian berupa proses pengembangan hubungan dan pasangan ta'aruf yang sukses melakukan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam ta'aruf. Nah, di sini ada yang pertama itu. Oke, jadi untuk yang selanjutnya, yang ketiga itu objek penelitian berupa proses pengembangan hubungan pada pasangan ta'aruf yang sukses melakukannya berdasarkan perjodohan syariat Islam atau ta'aruf. Nah, yang pertama itu ada seorang peneliti dalam penelitiannya yang diteliti oleh Sinta Galuh dan Irwa R. Zakarsi tahun 2014 itu pada jurnal ini telah ada 2 pasangan yang telah melalui proses ta'aruf dan menikah. Penelitian ini melihat bagaimana proses sebuah penetrasi sosial dalam mengembangkan sebuah hubungan hingga ke tahap stabil.
Variabel yang diteliti itu penerapan tahapan penetrasi sosial pada pasangan yang dilanjutkan dari proses ta'aruf. Ya intinya kayak cocok-cocokan gitu loh. Kan nggak semua orang cocok, nyaman, dan mau gitu. Terus teori penetrasi sosial dapat diaplikasikan dalam perkembangan hubungan dengan proses ta'aruf. Dimensi latar belakang budaya dari masing-masing pasangan mempengaruhi tahapan orientasi ya, walaupun ta'aruf ya tetap harus memperhatikan dia tuh budayanya itu mereka gimana, terus keduanya itu cocok atau enggak, nyaman atau enggak, ya intinya tidak paksaan lah ya. Syarat menikah kan kayak gitu. Terus ada lagi judul penelitian lagi yang pengungkapan diri dan kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf oleh Fitri, Sakinah, dan Melokrarogi nanti tahun 2018. Pada jurnal ini, yang 88 orang ini berarti yang pengungkapan diri ini. Yang pada jurnal ini telah meneliti 88 orang yang telah menikah dengan proses ta'aruf. Itu dia berarti meneliti 88 orang buat penelitiannya. Metodenya sama, kuantitatif yang digunakan, tapi dengan desain asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel kayak mungkin isi angket gitu kali ya. Iya nggak sih? Kayak sampel tanya ke orang sini, meneliti orang sana, wawancara orang sini sana, kan kayak gitu berarti. Hasilnya itu terdapat peran pengungkapan diri terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui ta'aruf. Berarti ini di sini orangnya itu lebih puas. Penelitiannya orang ini itu lebih puas. Dia kan meneliti lebih banyak kan daripada yang di atas tadi, ini 88 orang yang diteliti. Terus ada proses komunikasi interpersonal dalam ta'aruf Banda Aceh oleh Ridwansyah 2000 tahun 2018. Nah, pada jurnal ini telah meneliti 5 pasangan yang telah menikah dengan proses ta'aruf. Nah, pokoknya intinya dari semua jurnal ini pasti prosesnya wawancara, interview, dan lain sebagainya. Ya, kita kan nggak mungkin kan tahu seorang tanpa wawancara, interview, tiba-tiba tahu dapat data dari mana, kan nggak mungkin. Pasti lebih faktanya itu berdasarkan pengalaman orang itu sendiri kan. Nah, yang di Banda Aceh tadi itu hasil penelitiannya itu tahap orientasi adalah tahap di mana komunikasi. Nah, yang terjadi pada saat ta'aruf lebih pada hal-hal yang bersifat umum dari masing-masing pihak. Tahap afektif, eksploratif, tahap afektif, dan tahap pertukaran stabil dilakukan setelah menikah. Ini sama yang dijelaskan Syifa yang di atas tadi. Ya kan, nyambung kan? Yang tahapannya Syifa tadi dulu. Betul nggak? Ya, betul. Betul. Yang mulai awalnya itu nggak apa-apain, terus mulai berpegangan tangan dan lain sebagainya, mulai ke dalam hal yang lebih intim lagi, sampai akhirnya dia nyaman dan lain sebagainya, terus dia memutuskan untuk berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Masya Allah. Dan pembahasan dilanjutkan oleh teman saya. Ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian pertama, tabel analisis. Di Redmond, Grenick, dan Salem Wisman tahun 2011 mengatakan jika hubungan asmara antar dua individu merupakan hubungan yang sangat intim. Agama Islam hanya memberikan pernikahan sebagai fasilitas percintaan lawan jenis, seperti yang dijelaskan oleh Bibi dan Redmond bahwa hubungan antara manusia sangat erat. Pasangan melewati banyak hal yang panjang, dalam, dan intens, serta melewati banyak peristiwa kehidupan. Nah, di bawah ini ada analisis tahapan teori penetrasi sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ridwansyah 2018. DE atau FD melakukan pertemuan melalui media sosial setelah melihat adanya kecocokan mereka bertukar Yahoo Messenger. HM dan NI melakukan pertemuan secara langsung dalam konteks profesional dalam sebuah organisasi yang mereka ikuti bersama. Kecocokan yang mendasar di dalam masing-masing pasangan
Kelima pasangan melakukan pertemuan. Pada tahapan ini masing-masing pihak diminta untuk membuka dan saling bertukar informasi fundamental terkait pernikahan. Jadi acara pernikahan ini kedua belah pihak, si laki-laki dan si perempuan itu sholat istikharah dulu untuk memantapkan hati kepada calon pasangannya. Nah, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran stabil. Yang kedua, Fitri Sakinah dan Roro Kinanti. Pada tahun 2018, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan proses orientasi. Penelitian ini menunjukkan proses pertukaran penjajakan afektif. Pada jurnal penelitian ini adanya kepuasan individu yang telah menikah melalui proses ta'aruf. Dan yang ketiga ada Sinta Galuh dan Irwa Zarkasi. Pada tahun 2014, FH dan FS perkenalan kedua pasangan melalui moderator yang sesuai dengan syariat Islam. Setelah bertemu untuk kedua kalinya dalam memastikan kecocokan dalam melakukan sholat istikharah. Keduanya diilhami mimpi yang sama. Pada tahapan ini, keduanya memiliki izin dari masing-masing orang tua mereka. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin teman saya membantu saya untuk mempresentasikan hasil diskusinya kita. Jadi untuk menambahkan saja ini sebenarnya bagian saya, cuma dia membantu saya untuk presentasi gitu. Jadi untuk di analisis ini sebenarnya juga tahapan ini berupa contoh gitu kan ya. Dari awal dia itu cuma mungkin lewat Facebook, Yahoo, email, cuma tuker email kayak gitu, terus dia cuma tahu nama dan lain sebagainya, cuma ya kayak PDKT gitulah ya intinya. Kalau sekarang cuma tahu-tahuan gitu, habis itu mereka kalau pingin ke hal yang lebih lanjut, mereka itu kayak sholat istikharah gitu. Itu bakal dapat hasil yang kayak gimana. Ini kalau menurut Islam pasti istikharah ya, kalau yang mungkin di agama lain nggak tahu. Terus habis itu pokoknya intinya ini proses dari awal dia nggak tahu apa-apa, terus habis itu lebih kenal lagi, terus memperkenalkan ke orang tuanya, terus habis itu ternyata mereka itu cocok, terus habis itu akhirnya mereka setuju dan ingin menjalin hubungan yang lebih kayak menikah gitu untuk selamanya kayak gitu. Itu intinya kayak contoh gitu loh, ini contoh lebih detailnya buat ngejelasin apa itu tabel yang atas tadi. Paham nggak? Atas tadi kan cuma jurnalnya, cuma dikasih tahu ini tuh kayak gini, apa itu nikah itu kayak gini, prosesnya nanti itu gini, nih contohnya aja gitu intinya. Lanjutkan oleh teman saya, Dwita. Selanjutnya ada pembahasan. Ta'aruf artinya secara harafiah adalah mengenal dalam perkawinan. Artinya mengenal. Dalam perkawinan sendiri, ta'aruf memiliki arti yang lebih luas di mana seseorang mengenal dan mendekati lawan jenisnya. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami siapa yang kelak akan dinikahi. Ta'aruf berbeda dengan kencan biasa. Ta'aruf dilakukan dengan pihak ketiga seperti orang tua atau guru spiritual. Nah, tahap pertama ta'aruf sendiri itu dimulai dari perkenalan. Awalnya, masing-masing orang akan mengetahui calon mereka melalui fisik atau langsung serta CV, di mana CV tersebut memuat hal-hal mendasar seperti data biografi yang diketahui banyak orang. Lalu, calon pasangan juga harus menyebutkan kelebihan serta kelemahannya, serta ada hobi dan lain-lain. Di saat pertemuan, mereka harus membawa orang ketiga agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Tahap kedua dan tahap ketiga, mereka mulai mengenal pribadi masing-masing dari pasangannya. Kemesraan pun semakin meningkat, selaras juga dengan konflik dan kritik. Perbedaan budaya membuat mereka menghargai sesuatu yang berbeda. Tahap terakhir, beberapa pasangan merasa lebih harmonis setelah meninggalkan rumah masing-masing dan hidup mandiri, walaupun mereka masih berusaha untuk memahami karakter masing-masing.
kurangnya peran orang tua ataupun kerabat dekat dalam urusan rumah tangga membuat mereka tidak ragu dalam menunjukkan perasaan emosional mereka serta menstabilkan rumah tangga mereka. Oke, sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami sangat menerima kritik serta saran. Dan kelompok 7 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Zaijian. Zaijian, terima kasih.